Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian setelah terjadinya perang Uhud. Nah, perang Uhud meninggalkan pengaruh negatif bagi kewibawaan kaum muslimin. Beban kaum muslimin semakin berat, sementara kekuatan mereka di mata musuhnya dianggap lemah. Bahaya di sekeliling kota Madinah mengintai dari kanan dan kiri. Orang-orang Yahudi, kaum munafik, dan para suku Badui Arab sudah mulai menampakkan permusuhannya. Tidak sampai 2 bulan berlalu dari perang Uhud, Bani Asad telah siap melakukan penyerangan ke Madinah. Namun Rasulullah SAW segera mendahului mereka dengan mengirim 150 pasukannya untuk melakukan serangan mendadak ke suku tersebut. Akhirnya mereka pun dapat segera ditaklukkan. Pada bulan Safar tahun keempat Hijriah, utusan dari suku Adi dan Qurah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka meminta kepadanya agar dikirimkan para sahabat yang dapat mengajarkan Al-Quran dan ajaran agama kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengutus 10 orang sahabat yang dipimpin oleh Asim bin Thabit. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah tempat bernama Ar-Raji', para sahabat dikhianati. Lalu dengan bantuan suku di daerah tersebut mereka dibunuh, kecuali Khubayb dan Zaid bin Dasina yang mereka bawa ke Makkah lalu mereka jual di sana, karena kedua sahabat inilah yang membunuh tokoh-tokoh kafir Makkah pada perang Badar. Khubayb ditahan oleh kaum musyrikin di Makkah. Akhirnya disepakati untuk membunuhnya, maka digiringlah beliau ke Tan'im. Ketika hendak disalib, beliau meminta waktu salat 2 rakaat. Setelah salam beliau berkata, "Demi Allah, seandainya tidak khawatir kalian mengantarkan bahwa aku takut, niscaya aku akan tambah rakaatnya." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka, dan jangan sisakan seorang pun di antara mereka." Lalu Abu Sufyan berkata kepadanya, "Sukakah engkau jika Muhammad sekarang ada di sisi kami dan kami tebas batang lehernya, sedangkan kamu berada di tengah-tengah keluargamu?" Segera dia menjawab, "Demi Allah, sungguh aku tidak rela jika aku berada di tengah keluargaku, sedangkan Muhammad berada di tempatnya terkena duri yang menyakitkan." Akhirnya Khubayb dibunuh, kemudian disalib. Sedangkan Zaid bin Dasina dibeli oleh Sofwan bin Umayyah, lalu dibunuhnya dengan keji. Pada bulan yang sama dari tragedi Ar-Raji', terjadi lagi tragedi serupa yang lebih memilukan, yaitu yang dikenal dengan tragedi Bi'r Ma'unah. Tragedi ini berawal dari permintaan Barra bin Amir bin Malik agar Rasulullah mengirim para sahabatnya ke negeri Najd untuk menyampaikan dakwah Islam di sana. Mulanya Rasulullah tidak bersedia karena khawatir akan keselamatan mereka. Namun setelah Barra memberikan jaminan perlindungan kepada mereka, akhirnya Rasulullah mengutus 70 orang sahabat pilihan yang memiliki ilmu dan keutamaan. Di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Bir, atau dalam bahasa Indonesia artinya sumur, yang bernama Ma'unah, rombongan para sahabat beristirahat. Kemudian dari sana rombongan sahabat mengutus Haram bin Milhan untuk mengirim surat Rasulullah kepada Amir bin Tufail. Namun setelah menerima surat tersebut, dia tidak memperhatikannya sama sekali, bahkan menyuruh seorang untuk membunuh Haram bin Milhan. Ketika terbunuh, Haram sempat berkata, "Allah Maha Besar, aku telah beruntung, demi Allah Tuhannya Ka'bah." Tidak hanya sampai di situ, pengkhianatan Amir bin Tufail, dia bahkan menyerukan Bani Amir untuk menyerang sisa rombongan yang lain. Namun mereka tidak menyambutnya. Kemudian Amir mengajak Bani Salim, mereka menyambutnya. Maka berangkatlah suku Asya, Ra'il, dan Zakwan untuk mengepung sahabat-sahabat Rasulullah dan membantai mereka semuanya kecuali seorang sahabat yang pura-pura mati di tengah para sahabat lainnya yang terbunuh. Mendengar berita tersebut, semakin dalam luka yang dialami Rasulullah, apalagi karena hal tersebut terjadi akibat sebuah pengkhianatan. Maka setelah itu Rasulullah melakukan kunut nazilah dalam salat-salatnya. Beliau mendoakan kehancuran bagi suku-suku yang telah membantai para sahabat Rasulullah. Hal tersebut berlangsung selama 30 hari. Setelah itu tak lama terjadi juga perang yang disebut dengan Bani Nadir. Perang ini bermula dari rencana busuk orang-orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berada di perkampungan Bani Nadir, kaum Yahudi dari suku tersebut berencana membunuhnya dengan menimpakan batu besar di atas kepala Rasulullah dari atap rumah.
Namun atas izin Allah, malaikat Jibril memberitahukan Rasulullah atas rencana tersebut. Maka beliau segera meninggalkan tempat tersebut diikuti para sahabat yang kebingungan dengan tindakan Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah segera mengutus Muhammad bin Maslamah ke Bani Nadir untuk menyampaikan keputusan Rasulullah atas rencana busuk mereka terhadap dirinya. Rasulullah memutuskan agar mereka keluar dari Madinah dalam jangka waktu 10 hari. Setelah hari itu, maka yang masih tetap berada di tempat akan dibunuh. Pada awalnya mereka akan menuruti keputusan Rasulullah dan siap-siap untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut. Namun tokoh munafik Abdullah bin Ubay memprovokasi mereka untuk tetap bertahan di benteng mereka, dan dia berjanji membantu mereka dengan 2000 tentara yang siap berjuang bersama mereka. Begitu juga menurutnya Bani Quraidah dan Bani Ghatafan siap membantu. Allah abadikan hal ini dalam surat Al-Hasyr yang artinya, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Provokasi tokoh munafik tersebut membuat kaum Yahudi mengurungkan niatnya. Mereka akhirnya tetap bertahan di bentengnya, bahkan menentang Rasulullah untuk mengambil tindakan apa saja. Sebenarnya kaum muslimin merasa berat menghadapi hal tersebut, sebab menyerang kaum Yahudi di bentengnya yang kokoh dan dilindungi oleh perkebunan korma sangat berisiko. Namun kepedihan yang dialami oleh kaum muslimin atas tragedi Bir Mauna akibat pengkhianatan membuat mereka bertekad untuk memerangi kaum Yahudi Bani Nadir tersebut, apapun risikonya. Maka Rasulullah SAW beserta pasukannya berangkat menuju perkampungan Bani Nadir. Beliau menyerahkan panji pasukan kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan urusan di Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Setiba di sana, Rasulullah SAW melakukan pengepungan. Kaum Yahudi segera berlindung di bentengnya sambil melemparkan panah-panah dan batu-batu ke arah kaum muslimin. Mereka juga terbantu dengan lebatnya pepohonan di sekitar benteng mereka. Karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebang pohon-pohon tersebut. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Sementara itu, Abdullah bin Ubay dan Bani Quraidah yang menjanjikan bantuan ternyata hanya janji kosong belaka. Hal ini membuat Yahudi Bani Nadir dihinggapi ketakutan. Maka tidak sampai 15 hari pengepungan tersebut, akhirnya mereka menyerah dan menerima keputusan keluar dari Madinah. Dengan syarat mereka diperbolehkan membawa istri-istri mereka dan barang-barang milik mereka kecuali senjata. Demikianlah akhirnya Bani Nadir terusir dari kota Madinah dengan membawa harta-harta mereka serta kehinaan akibat pengkhianatan yang mereka lakukan. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Allah Ta'ala banyak mengisahkannya dalam surat Al-Hasyr, sehingga Ibnu Abbas menamakan surat tersebut dengan surat An-Nadir. Setelah itu, pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah, Rasulullah SAW bersama 1.500 pasukannya berangkat menuju Badar untuk melakukan pertempuran kembali menghadapi kaum musyrikin. Karena setelah perang Uhud, sebelum kedua pasukan tersebut berpisah, mereka telah saling berjanji untuk bertemu kembali dalam sebuah pertempuran di Badar. Sementara itu, Abu Sufyan di Makkah berangkat dengan 2.000 pasukan musyrikin Makkah. Namun Abu Sufyan berangkat dengan berat hati karena kekhawatiran dari akibat peperangan terhadap kaum muslimin. Akhirnya dia ambil keputusan di tengah perjalanan untuk kembali lagi ke Makkah dan tidak jadi berperang. Hal itu pun diikuti oleh pasukannya yang tampaknya memiliki keberatan yang sama. Dengan kejadian tersebut, kaum muslimin kembali mendapatkan kepercayaan diri dan kewibawaannya serta dapat mengendalikan keadaan. 6 bulan setelah perang Badar kedua, Rasulullah SAW menerima informasi bahwa suku-suku di sekitar Daumatul Jandal, yaitu dekat Syam, melakukan perampokan dan merampas orang-orang yang melewati daerah mereka. Bahkan mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerbu kota Madinah. Rasulullah SAW tidak ingin membiarkan hal tersebut membesar. Segera beliau siapkan pasukannya berjumlah 1.000 orang untuk mendahului menyerang mereka secara tiba-tiba.
Mendengar kedatangan pasukan kaum muslimin yang tiba-tiba tersebut, penduduk Daumatul Jandal jadi pontang-panting, sehingga ketika Rasulullah tiba di daerah tersebut tidak beliau dapati seorang pun dari mereka. Ya, demikianlah dengan serentetan peristiwa di atas, praktis Rasulullah SAW mengontrol keadaan kota Madinah. Bahaya-bahaya mengancam secara internal telah beliau atasi, sehingga kedudukan kaum muslimin semakin kokoh. Yaitu adalah kejadian-kejadian yang terjadi setelah perang Uhud, bagaimana Rasulullah SAW kembali membangkitkan kepercayaan diri kaum muslimin untuk menghadapi serangan dari musuh, yaitu kafir Quraisy dan suku-suku Arab yang lainnya. Ya, semoga kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari kisah tersebut. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.